dia nggak pernah ribut-ribut di depan anak-anak. Dia nggak mau ribut-ribut yang artinya seluruh keluarga besar tahu, betul ya? Betul. Nah, dan karena dia ada etika, betul ya? Nah, jadi coba mau video nih, ini untuk pembuktian loh ya, bukan ada maksud untuk melanggar etika ya. Coba. Jelas banget. Suaranya, belum. Suaranya dulu. Gedein dong. Miringin bagus tuh. Nah, layar. Layarnya bang. Agak layarnya bang. Terus cahayanya kali terus cahaya. Iya, siap. Udah oke. Nice. Rotasi. Tuh. Satu rumah tahu tuh. Ruben dimarah-marahin nih. Itu gara-gara apa? Gara-garanya nggak usah ntar mereka. Itu masih dalam pernikahan ya, Putar? Iya. Sekali lagi. Kan dia kan bilang kan bahwa tidak pernah ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar nggak sih? Dengan Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruangan tertutup ini kayak begini ngapain? Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka ribut besar. Ya saya nggak tahu konteksnya, tapi kan yang ingin saya sampaikan bahwa kan nggak benar lah, ya buktinya tuh berani tuh ribut-ribut teriak-teriak sampai satu rumah tuh dengar gitu. Kan kalau memang dibilang saya nggak mau dong bertengkar, apapun konteks pertengkarannya, dia kan nggak mau anak-anak tahu, anak-anak dengar. Kan itu kan kemarin yang poinnya kan. Ya. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira cocok nggak sih situasinya? Ya itu yang kami mau sampaikan dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kemudian dalam rangka kami ingin membuktikan tuduhan-tuduhan atau pernyataan-pernyataan yang kami anggap itu merugikan kepentingan hukum klien kami harus mengangkat fakta-fakta dan bukti-bukti yang mungkin tidak disukai oleh orang yang merasa itu tidak seharusnya dibuka. Bang, satu lagi bang. Soal anak-anaknya satu lagi. Sampai dibully katanya bang di sekolah terkait adanya masalah ini bang. Ya saya kan nggak tahu juga apakah dibully apa tidak. Karena kalau memang misalnya anak-anaknya dibully kan harusnya dibully dari sejak mulai terjadi adanya preskon pertama dari mereka itu yang mengatakan bahwa Ruben sudah tidak memberikan uang nafkah. Kan begitu. Kami kan nggak ngomong apa-apa. Kan begitu kira-kira. Termasuk ya mungkin juga dibully karena ada ucapan-ucapan yang melecehkan ayahnya. Kan kita nggak tahu kenapa kok sepertinya hanya kami saja ini yang jadi sorotan anak-anak. Oh, berarti anak-anaknya hanya lihat kita nih, nggak lihat yang lainnya. Kan ini juga menjadi satu kekhawatiran yang seperti yang dikatakan oleh Ruben. Berikan anak-anak itu bersama dengan dia secara bebas tanpa pengawasan. Termasuk ibunya juga nggak perlu ikut campur, kan dia ayahnya gitu loh. Tapi mungkin ada kekhawatiran, anak-anak ini kalau misalnya tanpa ada orang lain, ibunya yang mengawasi, mungkin keceplosan ngomong, kan begitu. Mungkin ini yang mungkin dijaga, yang ditakutkan. Makanya berat banget ini dia untuk melepas anak-anak ini, kan begitu. Apalagi ketika Ruben sudah keluar tuh ngomong bahwa ketika dia melayat orang tuanya itu datang dan esoknya dia bertemu dengan anak-anaknya di sekolah, yang antar sekolah kan Ruben menyampaikan kemarin ayah datang pencitraan ya, kan begitu. Nah jadi mungkin ini juga salah satu kekhawatiran kalau anak-anak ini ketemu tanpa ada kehadiran dia dan orang-orang yang dia percaya, mungkin anaknya mau nggak tanya sama Ruben kan, jadi akhirnya mungkin takut kan, mungkin loh ya. Nah jadi boleh dong Ruben berpikir seperti itu. Nah jadi ini yang membuat akhirnya alot banget nih anak-anak untuk diberikan jalan bersama dengan Ruben gitu loh. Quality time bersama bertiga tuh itu jadi sulit. Padahal kan harusnya nggak begitu dong mekanismenya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Toh dia sama bapaknya sendiri juga kan. Bang, kalau Talia ke psikolog gara-gara datengin Onyo ke rumah, kan Onyo diangkat nih jadi anak. Itu Terus kan juga, Talia ke psikolog karena tantrum gitu. loh, kenapa tantrum gitu loh? Kenapa tantrum? Kira-kira kalau saya nggak tahu sih ya, mungkin nggak sih anak yang di bawah umur tiba-tiba ada tambahan satu orang lagi di rumah itu kan, rumah tuh rame tuh, ya terus apakah dia nggak justru sebaliknya happy punya teman main? Dia hanya punya saudara perempuan, tiba-tiba ada punya saudara laki-laki, kan begitu kira-kira intinya. Dan bagaimana sayangnya Onyo sama adik-adiknya, dan bagaimana kemesraan adik-adiknya kepada Onyo kemarin-kemarin, kok tiba-tiba sekarang tantrum gitu. Jadi ini yang saya katakan tadi itu
saya nggak bisa berkata-kata yang berretorika gitu loh. Makanya saya katakan bahwa kadang-kadang memang seperti yang saya katakan itu, pepatah bilang kalau kebohongan itu kadang-kadang harus ditutup dengan kebohongan baru dan begitu seterusnya, sehingga kebohongan itu kelihatan seperti suatu kebenaran kan begitu. Tapi ya kita nggak tahu, kita nggak nuduh siapa-siapa. Tapi artinya apa yang disampaikan